hamu dohot damai nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 22 November 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Asal dihabiari kamu Jehovah, jala diolehamu ibana di bagasan hasitongan sianasa rohamuna, aida hamuma gudang nai naung binahenna Tuhamu. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah suatu pergumulan ketika kita diperhadapkan dengan keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Apalagi ketika kita sedang berada dan sedang mengalami banyak kesulitan pergumulan di dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel kala itu. Sehingga Samuel datang menghampiri mereka dan menyuarakan firman di tengah-tengah bangsa itu. Berangkat dari latar belakang umat Israel kala itu selalu memberikan banyak permohonan kepada Tuhan. Mereka meminta segala sesuatu yang mereka butuhkan kepada Tuhan. Dan kerap kali umat Israel jatuh ke dalam hal yang meminta-minta daripada Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan apa yang mereka butuhkan. Sehingga perjumpaan mereka kepada Tuhan hanya sebatas permintaan tentang kebutuhan hidup mereka. Itulah yang diperingati oleh Samuel dengan pemberitaannya kepada umat Tuhan, agar mereka takut akan Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Mereka memiliki keseganan, hormat dan pujian kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, mereka dengan seenaknya, bahkan semena-mena memohon, meminta permintaan mereka tanpa adanya puji-pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan yang mereka suarakan di dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka hanya menganggap persekutuan mereka dengan Tuhan hanya sebatas permohonan, dan dengan kenyataan Tuhan mendengarkan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka hanya memahami seputar perjumpaan dengan Tuhan sebatas kebutuhan. Kebutuhan yang dapat memuaskan jasmani mereka, bukan memikirkan apa yang sesungguhnya yang harus mereka perbuat di dalam perjumpaan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Samuel berkata, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Artinya, setiap umat Tuhan, secara khusus Samuel memperingatkan umat Israel agar takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Apapun peristiwa, situasi, kondisi yang sedang mereka alami, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati artinya sepenuh hati, bukan karena ada maunya, bukan karena ada apanya,
tetapi karena benar-benar dari hati yang paling dalam, umat Tuhan harus berseru, memanjatkan syukur kepada Tuhan sebagai tanda respon akan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu juga lah yang mau kita renungkan di pagi ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita memahami bahwa beribadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, itulah yang mau kita rayakan, itulah yang mau kita syukuri di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan beri, kita syukuri, baik atau buruk menurut pemikiran kita. Tetapi bagi Allah segala sesuatunya itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan kita hidupi, itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu, lebih daripada kebutuhan jasmani kita. Tuhan telah berikan lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita rasa penting dalam kehidupan kita, apa yang menurut kita itu bagian dari keinginan kita. Tapi Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan bukan sekedar kebutuhan jasmani, tetapi Tuhan menyempurnakan dengan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari setia beribadah kepada Tuhan. Mari setia mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus mensyukuri kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita masing-masing hingga pada detik ini. Itu adalah bagian dari hal yang terbesar yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita merayakan, mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.